Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin alladzi qad ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqan jihadih. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan dua nikmat yang sangat besar, yang mana nikmat ini sering dilalaikan oleh para manusia, yaitu para hamba Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu yang pertama adalah nikmat sehat. Betapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang nikmat sehatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara-saudara kita yang berbaring di rumah sakit dikarenakan nikmat sehatnya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan nikmat sehatnya telah dicabut oleh Allah, sehingga mereka yang nikmatnya telah dicabut tidak bisa melaksanakan sholat secara berjamaah, tidak bisa melaksanakan puasa secara full dikarenakan nikmat sehatnya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum nikmat sehat ini dicabut di dalam diri kita, marilah kita sempatkan waktu-waktu sehat kita untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memfokuskan diri kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang kedua yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sempat. Betapa banyak saudara-saudara kita yang sibuk akan dunianya. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak sempat lagi mengerjakan salat secara berjamaah, tidak sempat mengerjakan tilawatul Quran, tidak sempat beribadah kepada Allah dikarenakan nikmat sempatnya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum nikmat sempat ini juga dicabut di dalam diri kita, marilah kita mengerjakan atau menggunakan nikmat sempat tersebut sebaik-baik mungkin. Kita gunakan nikmat sempat itu beribadah, kita gunakan nikmat sempat untuk beristighfar, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini saya menyuruh untuk bertaubat? Dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijamin masuk surga oleh Allah di dalam kesehariannya lebih dari 100 kali beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan Rasulullah, Nabi yang paling mulia yang sudah dijamin masuk surga di dalam kesehariannya, Nabi yang terlepas dari segala kesalahan itu dalam sehari lebih dari 100 kali bertaubat kepada Allah. Bagaimana dengan diri kita yang kesehariannya tidak pernah lolos dari dosa, yang tidak pernah lepas dari kesalahan? Maka dari itu marilah kita renungkan sisa waktu kita, kesempatan-kesempatan kita untuk beristighfar kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara nikmat-nikmat Allah, nikmat Allah itu terbagi menjadi tiga bagian besar. Imam Al-Ghazali berkata bahwasanya nikmat-nikmat Allah itu terbagi menjadi tiga bagian besar. Yang pertama adalah nikmat kecil, yaitu nikmat yang mana seperti misalkan profesi, kemudian pangkat, titel dan sebagainya, misalkan kekayaan-kekayaan yang mungkin dipunyai oleh banyak orang, itu adalah nikmat yang kecil. Kemudian apa yang dimaksud dengan nikmat yang kedua, yaitu nikmat besar. Nikmat besar itu adalah nikmat Islam dan iman. Itu adalah nikmat besar. Nah, yang ketiga adalah nikmat sempurna, dan nikmat sempurna ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itulah adalah yang dinamakan nikmat sempurna. Kemudian salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita
yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kejahiliaan, dari zaman kebodohan, dari zaman manusia tidak mengerti yang mana Islam, yang mana benar, yang mana yang batil, yang mana dulu manusia tidak mengetahui kebaikan-kebaikan yang harus dikerjakannya, sehingga karena Rasulullah datang kepada zamannya sehingga memberitahu kepada kita apa-apa yang harus kita lakukan, memberitahu kepada kita kebaikan-kebaikan yang mana dengan kebaikan-kebaikan inilah kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Manusia awal kehidupannya ketika ditiupkannya ruh kepadanya di dalam ibunya dalam 40 hari. Kemudian semenjak ditiupkannya ruh kepada seseorang tersebut, maka disitulah ditetapkan 4 perkara. Pertama, bikatbi rizkihi. Semenjak ditiupkannya ruh kepadanya, maka telah ditetapkan rizkinya. Telah ditetapkan oleh Allah, nanti rizkinya begini, begini, dan begini. Telah ditetapkan oleh Allah semuanya. Kemudian bikatbi rizkihi wa ajalihi. Kemudian kematiannya, yaitu manusia meninggal kapan dan dimanapun waktunya, itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak ditiupkan ruh kepadanya. Kemudian apalagi wa amalihi, kemudian pekerjaan-pekerjaannya. Segala pekerjaan-pekerjaan kita, segala amal perbuatan kita itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak apa? Semenjak kapan? Semenjak ditiupkannya ruh kepada kita. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, yaitu susah dan senangnya seorang. Susah dan senangnya itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak ruh ditiupkan kepada seseorang tersebut. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang hidup ke dunia itu dia harus mengetahui tentang hakikatnya kehidupan. Kita dihidupkan ke dalam dunia ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang terlalaikan dengan dunianya sehingga tidak fokus dengan akhiratnya. Padahal kalau kita ketahui bahwasanya barang siapa yang mengejar akhirat maka dunia akan mengikutinya, dan barang siapa yang mengejar dunia maka akhirat tidak akan mengikutinya. Itulah hakikat kita mengejar akhirat. Namun kita di sini bukan disuruh untuk memfokuskan kepada akhirat-akhirat saja. Kita juga perlu untuk mencari dunia, dikarenakan rezeki itu tidak hanya ditunggu, tapi juga dicari kemana saja harus mencarinya. Kemudian setelah kita meninggal nanti, apa-apa yang telah kita peroleh, apa-apa yang kita punyai di dunia ini, semuanya akan kita tinggalkan. Misalkan banyak orang yang memiliki kekayaan yang sangat banyak, harta-harta yang melimpah, itu semua tidak akan dia bawa ke dalam kuburnya. Seseorang yang rumahnya mewah, mungkin bertingkat-tingkat tingginya, pada akhirnya rumah terakhir dia adalah Al-Quran. Astagfirullah. Pada akhirnya rumah dia yang terakhir adalah apa? Kuburan. Kemudian orang-orang yang mungkin bajunya atau pakaian-pakaiannya yang mewah serba wah di dunia ini, pada akhirnya ketika ia telah meninggal, pakaian terakhir dia adalah apa? Adalah kain kafan, yang mana hanya beberapa lembar saja yang ia pakai. Segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini semuanya akan kita tinggalkan ketika kita telah meninggal. Kemudian setelah kita meninggal, tidak hanya kematian ini tidak hanya memutuskan antara kita dengan keluarga-keluarga kita saja, tapi kematian juga memutuskan antara kita dengan pekerjaan-pekerjaan kita, dengan amal-amalan kita. Contohnya, sholat dan sebagainya, itu adalah diputuskan oleh kematian. Namun ada beberapa amalan yang mana pahalanya akan selalu mengikuti kita walaupun kita telah meninggal, yaitu anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, kemudian sedekah jariyah, kemudian yang ketiga adalah al-waladun sholih
Ya da'ulah yang pertama, kemudian shadaqatun jariyah, wal ilmu al yuntafa, ilmu yang bermanfaat. Setiap kita yang punya ilmu yang bermanfaat itu akan mengikuti pahalanya ke dalam kubur kita walaupun kita telah meninggal nanti. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.